Teman-teman, berbicara tentang burung hantu seakan tidak ada habis-habisnya. Meski wajahnya menyeramkan mirip hantu, burung hantu sangat disukai oleh penggemar burung, terutama penggemar burung eksotik. Banyak jenis burung hantu di dunia ini, tapi kali ini saya akan membahas burung hantu terbesar yang ada di dunia. Sudah barang tentu ini sangat menarik, karena di samping langka, jenis yang ini memiliki perbedaan dibanding burung hantu pada umumnya. Di samping tubuh yang besar, burung hantu ini lebih menyukai ikan sebagai makanannya. Berbeda burung hantu lain yang lebih menyukai binatang darat seperti mamalia kecil, reptil, bahkan sejenis burung itu sendiri. Oleh karena itu binatang ini juga dijuluki burung hantu ikan. Burung hantu ikan Blakiston memiliki suara atau kicauan yang sangat unik. Suara kicaunya terdengar seperti bubuho. Burung ini memang luar biasa. Kita harus melindungi dan menjaga dari kepunahan. Setidaknya jangan merusak habitatnya dan melakukan perburuan secara liar dan tidak bertanggung jawab. Burung hantu ikan Blakiston secara resmi dideskripsikan pada tahun 1884 oleh ahli burung amatir Inggris Henry Siboham dari spesimen yang dikumpulkan di dekat Hakodate di Pulau Hokkaido di Jepang. Ia menempatkan burung hantu tersebut ke dalam genus Bubo dan menciptakan nama binomial Bubo blakistoni. Julukan khusus ini dipilih untuk menghormati naturalis dan penjelajah Thomas Blakiston yang telah memasok spesimen kepada Siboham. Lebih tepat menyebut spesies ini sebagai burung hantu elang Blakiston. Hal ini karena burung ini lebih berkerabat dekat dengan burung hantu elang Eurasia. Berdasarkan penelitian terhadap subgenus utama spesies tersebut, Bubo dumeril, dibandingkan dengan subgenus burung hantu ikan yang sebelumnya diyakini lebih dekat dengannya, yaitu ketupa. Hal ini dibuktikan melalui tes osteologis dan berbasis DNA pada tahun 2003 oleh ahli burung taksonomi Michael Wing dan Klaus Koning, penulis Owls of the World. 6. Namun, beberapa penulis percaya bahwa burung hantu ikan lainnya tidak cukup berbeda untuk mendukung genus yang terpisah sehingga beberapa pihak berwenang mencantumkan burung hantu ikan juga termasuk dalam genus Bubo. Mengingat materi genetik dan karakteristik osteologisnya sama dengan burung hantu elang Eurasia, namun juga memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan 3 burung hantu ikan lainnya, khususnya burung hantu ikan coklat. Posisi burung hantu ikan Blakiston dalam rantai evolusi ini masih ambigu. Beberapa penulis bertanya-tanya apakah Blakiston mewakili langkah peralihan antara burung hantu elang tradisional dan burung hantu ikan lainnya, meskipun ada kesenjangan distribusi antara Blakiston dan burung hantu ikan lainnya. Apakah burung hantu elang Asia lainnya dengan jambul telinga miring ke samping, yaitu burung hantu perut buncit, B. Nipalensis, burung hantu berbatang, B. Sumatranus, dan terutama burung hantu ikan yang agak dangkal, burung hantu elang kehitaman yang mirip burung hantu, B. Coromandus, berkerabat dekat dengan burung hantu ikan dan, atau burung Blakiston juga masih belum jelas. Meskipun beberapa penulis juga memasukkannya ke dalam Bubo, burung hantu pemancing di Afrika, umumnya diklasifikasikan dalam genus Scotopelia, tampaknya sangat berbeda. Berdasarkan karakteristik eksternal, osteologi, dan materi genetik awal, burung hantu pemancing kemungkinan besar memiliki beberapa karakteristik yang berevolusi secara konvergen seperti burung hantu ikan dan tidak memiliki hubungan dekat. Pada akhirnya, mengingat kurangnya studi genetik spesifik terhadap mereka, tidak jelas seberapa dekat kekerabatan burung hantu pemancing dengan burung hantu elang pada umumnya, yang berkerabat dengan burung hantu ikan. Pengujian genetik baru-baru ini di Rusia menunjukkan perbedaan yang cukup besar dari genom Bubo pada umumnya dan menunjukkan bahwa mereka memang lebih mirip dengan burung hantu ikan lainnya. Habitat: burung hantu ikan Blakiston hidup di hutan tua yang lebat, minim atau tidak terganggu, dekat saluran air, termasuk dataran banjir atau garis pantai yang berhutan. Spesies ini memerlukan rongga pohon tua yang besar dan besar sebagai lokasi sarang yang cocok. Mereka adalah salah satu burung terbesar yang menggunakan lubang pohon di mana saja. Meskipun ditemukan di dekat zona taiga, pohon sarang umumnya bersifat gugur dan spesies ini hidup di hutan campuran. Burung hantu ikan Blakiston biasanya membutuhkan hamparan sungai produktif yang setidaknya sebagian tidak membeku di musim dingin. Di musim dingin di utara yang sangat dingin, perairan terbuka hanya ditemukan di tempat yang arusnya cukup deras atau terdapat upwelling dari mata air hangat. Aliran sungai yang bergerak lebih lambat kemungkinan besar akan mendukung burung hantu ini sebagai saluran sungai utama dan mereka hanya membutuhkan beberapa meter perairan terbuka untuk bertahan hidup di musim dingin.
Makanan. Burung hantu ikan Blackistone memakan berbagai binatang air. Jenis mangsa utamanya adalah ikan, dengan mangsa yang umum termasuk tombak, esok ray kerti, lele, trout, dan salmon, oncorinhu seset. Kurung tutup titik. Beberapa ikan yang ditangkap burung hantu ini berukuran cukup besar. Jonathan Slug memperkirakan bahwa beberapa ikan yang ditangkap memiliki berat 2 hingga 3 kali lipat beratnya sendiri dan pernah melihat burung hantu meletakkan satu kakinya di akar pohon agar dapat menarik tangkapan dalam jumlah besar ke tepian sungai. Mangsa utama yang diduga dicari pada bulan-bulan musim dingin yang membekukan di perairan mengalir dan payau di batas timur laut wilayah jelajahnya adalah ikan sculpin, lamprey, dan salmon, yang sebagian besar merupakan ikan muda dari dua jenis terakhir. Di daerah aliran sungai Bikin, rata-rata massa tubuh ikan yang ditangkap diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,9 kg, 1,3 hingga 2,0 pon. Di Rusia, amfibi dikonsumsi dalam jumlah besar pada musim semi, khususnya katak dibowski, rana dibowski, dan secara musiman jumlah ikan dalam makanannya mungkin melebihi jumlah ikan pada musim semi. Udang karang, Chamberoides seset, dan krustasea lainnya diketahui dikonsumsi dalam jumlah tertentu, namun seberapa penting mereka dalam makanan burung hantu ikan Blackistone tidak diketahui. Terdapat beberapa bukti dimorfisme seksual dalam pemilihan mangsa. Jantan lebih menyukai katak dan ikan kecil, sedangkan betina memangsa ikan besar. Kepiting air tawar, dan yang kedua, katak, tampaknya sama pentingnya, atau terkadang lebih signifikan, sebagai sumber makanan dibandingkan dengan ikan untuk 3 spesies burung hantu ikan yang lebih kecil, selain katak selama musim semi. Sejauh ini, hal ini belum terbukti terjadi pada burung hantu ikan Blackistone. Satu-satunya spesies burung hantu yang ikannya lebih penting dalam makanannya adalah burung hantu pemancing di Afrika. Burung hantu ikan Blackistone tampaknya hidup berdampingan dengan elang laut steller, Haliaetus pelagicus, dan elang ekor putih, albicilla, di pesisir kepulauan Kurile yang berbatu, namun tidak diketahui bagaimana hubungannya dengan burung pemangsa pemakan ikan yang lebih besar ini, yaitu kehadirannya kadang-kadang diteorikan sebagai salah satu penyebab terbatasnya wilayah jelajah Blackistone karena persaingan untuk mendapatkan sumber makanan serupa. Namun, di komunitas raptor lainnya, raptor diurnal dan burung hantu dapat hidup berdampingan dengan sukses mengingat waktu aktivitas mereka yang berbeda. Selain itu, burung hantu ikan Blackistone umumnya tinggal di kawasan hutan, sedangkan elang laut lebih cenderung mencari makan di dekat lahan basah atau kawasan pesisir yang lebih terbuka. Berbagai jenis mangsa mamalia berasal dari Jepang dan menjadi makanan terpenting selama musim dingin. Mamalia kecil yang diambil termasuk martens, martes seset, dan sejumlah hewan pengerat. Kelelawar yang tidak teridentifikasi kadang-kadang muncul dalam pelet burung hantu ikan Blackistone di timur jauh Rusia. Meskipun kelelawar jauh lebih menonjol dalam makanan burung hantu elang Eurasia di sana, masing-masing 79 pelet burung hantu elang dan 10 pelet burung hantu ikan memiliki sisa-sisa kelelawar. Mamalia besar terkadang dimangsa oleh spesies ini, termasuk kelinci, lepus seset, kelinci, rubah, kucing, Felis catus, dan anjing kecil, Canis lupus familiaris. Hanya sedikit catatan yang diketahui mengenai pemangsaan burung, namun mereka diketahui menangkap mangsa burung seperti belibis hazel, Tetrastes bonacia, dan berbagai spesies unggas air. Ada kasus di mana bangau malam mahkota hitam, Nycticorax, spesies langka di Jepang, dikejar oleh burung hantu jantan, namun bangau tersebut berhasil menghindari penangkapan. Kasus serupa mengenai burung hantu ikan yang mengejar bangau kelabu, Ardea cinerea, juga telah dilaporkan. Dua cara berburu burung hantu ikan Blackistone yang paling umum adalah mengarungi perairan dangkal dan hinggap di tepi sungai serta menunggu pergerakan di dalam air. Tempat bertengger di tepi sungai lainnya mungkin berisi kayu gelondongan. Dalam perilaku ini, seseorang mungkin menunggu selama 4 jam hingga ia mendeteksi mangsanya dan spesies tersebut mungkin paling sering terlihat saat berburu dengan metode ini. Setelah mengidentifikasi mangsanya, burung hantu ikan akan terjun langsung ke perairan dangkal atau berlayar dalam jarak dekat. Ia juga memakan bangkai, sebagaimana dibuktikan dengan burung hantu ikan di Rusia yang terjebak dalam jerat yang dipasang untuk mamalia berbulu, yang menggunakan daging mentah sebagai umpan. Sementara mangsa kecil seperti katak dan udang karang dibawa kembali ke tempat bertenggernya untuk segera dikonsumsi. It's kind of funny that the more we pass time,
Berkembang biak. Burung ini tidak berkembang biak setiap tahun karena fluktuasi persediaan dan kondisi makanan. Pacaran terjadi pada bulan Januari atau Februari. Bertelur dimulai pada pertengahan Maret saat tanah dan pepohonan masih tertutup salju. Burung hantu ini lebih suka bersarang di rongga pohon berlubang di Jepang dan Rusia. Hutan dewasa dengan campuran pepohonan jenis konisfera dan gugur biasanya merupakan habitat bersarang yang disukai. Di Rusia, pohon yang dipilih untuk bersarang dapat terdiri dari elem, ulmus sesep, poplar Jepang, Populus maximowizi, willow, salix sesep, Chosenia arbutifolia, Mongolian oak, Quercus mongolica, ash, sorbus sesep, dan batu bir, Betula ermani. Kisaran ketinggian sarang adalah 2-18 meter, 10-60 kaki, namun biasanya setidaknya 12 meter, 39 kaki, dari permukaan tanah. Laporan tentang bersarang di batang pohon tumbang dan di lantai hutan merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi dan mungkin tidak benar. Selain rongga sarang, terdapat catatan yang sangat terisolasi mengenai sarang di rak tebing dan di sarang layang-layang hitam, Nilpus migrans, tua. Selain itu, burung hantu ikan Blackiston kini tercatat menggunakan sarang elang laut steller yang telah ditinggalkan untuk sementara waktu. Rongga sarang harus cukup besar untuk menampung burung-burung ini. Ukuran koplingnya 1-3. Di Rusia, cengkeraman biasanya hanya satu telur. Telur memiliki panjang 6,2 cm, 2,4 inci, dan lebar 4,9 cm, 1,9 inci, sehingga ukurannya mirip dengan telur burung hantu elang Siberia. Jantan menyediakan makanan untuk betina yang sedang mengerami dan kemudian anak-anaknya. Masa inkubasinya sekitar 35 hari dan anak-anaknya meninggalkan sarang dalam waktu 35-40 hari tapi seringkali diberi makan dan dirawat oleh induknya selama beberapa bulan lagi. Data mengenai keberhasilan pembiakan sangat sedikit. Di Pulau Kunasir selama periode 6 tahun, keberhasilan pembiakan adalah 24%. Dengan 6 anakan yang dihasilkan dari 25 butir telur. Berat rata-rata burung hantu yang masih muda sekitar 40% lebih ringan dibandingkan ukuran burung dewasa, dengan rata-rata 1,96 kg, 4,3 pon, pada burung hantu betina dan 1,85 kg, 4,1 pon, pada burung hantu jantan. Remaja berlama-lama di wilayah induknya hingga 2 tahun sebelum berpencar untuk mencari wilayahnya sendiri. Sebuah penelitian di Hokkaido menemukan bahwa jumlah anak laki-laki sekitar 10% lebih banyak dibandingkan anak perempuan, namun memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi setelah masa anakan. Burung hantu ikan Blackiston dapat membentuk ikatan berpasangan sejak tahun kedua dan mencapai kematangan seksual pada usia 3 tahun. Periode pra-penyebaran yang sangat lama ini mungkin menjadi alasan mengapa burung hantu ini kadang-kadang dilaporkan suka berteman, karena kumpulan induk dan burung muda akan berkumpul tapi bukan burung hantu yang tidak berkerabat. Setelah berukuran penuh, burung hantu ini hanya memiliki sedikit predator alami. Namun, mereka mungkin lebih rentan terhadap serangan mamalia karnivora karena tidak seperti burung hantu elang lainnya yang biasanya bertengger dan berburu di pepohonan atau formasi batuan yang tidak dapat diakses. Mereka berburu terutama di tanah di sepanjang tepi sungai. Terdapat 2 catatan pemangsaan alami terhadap hewan dewasa dari Rusia dan tidak ada satupun di Jepang. Satu melibatkan seekor ling Eurasia, lingling, dan satu lagi melibatkan beruang hitam Asia, Ursus tibetanus.